Halo guys, selamat datang di channel Info In You, channel yang membahas alur cerita film-film seru. Kali ini kita bakal ngebahas film yang bakal bikin kalian deg-degan abis. Jadi, bayangin kalian diundang mantan buat dinner di rumahnya bareng pasangan barunya. Awkward, udah pasti. Tapi di film ini bukan cuma awkward aja, suasananya malah berubah jadi super creepy. Will, si tokoh utama, malah kejebak di pesta makan malam yang penuh rahasia gelap, sekte aneh, dan tamu-tamu yang mulai tumbang satu persatu. Gimana cara Will bisa keluar dari pesta ngeri ini? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like dulu video ini, subscribe ke channel kita, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Seorang pria bernama Will yang lagi nyetir bareng pacarnya yang bernama Kira menuju rumah mantan istrinya yang bernama Eden. Jadi Will ini dapat undangan reuni dari Eden, mantan istrinya ini, buat reuni di rumah dia. Nah, di sana Eden lagi ngadain pesta makan malam bareng suami barunya yang bernama David. Latar belakang hubungan mereka ini agak tragis guys, karena Will dan Eden dulu punya anak kecil bernama Ty. Tapi anak mereka meninggal. Setelah itu hubungan mereka makin renggang dan akhirnya bercerai. Eden sempat pindah ke Meksiko ketemu sama David di grup support buat orang-orang yang kehilangan. Tapi dari situ mereka jadi deket dan sekarang malah jadi pasangan. Di pesta itu selain Will dan Kira ada juga tamu-tamu lainnya. Kayak Tommy sama pacarnya Miguel, terus ada Ben, Claire, dan Gina. Si Gina ini sempat mention kalau pacarnya Choi bakal datang tapi lagi telat. Nah, ada satu tamu spesial juga namanya Sadie. Si Sadie ini orangnya Eden dan David kenal waktu di Meksiko, dan sekarang dia tinggal bareng mereka di rumah itu. Sepanjang malam itu, Will jadi kayak nostalgia di rumah lamanya. Sambil jalan-jalan keliling rumah, dia ingat-ingat masa lalunya bareng Eden, termasuk momen kelam pas Eden pernah coba bundir karena anaknya yang udah gak ada. Suasananya makin tegang lagi pas Will ngeliat Eden ngetampar Ben di dapur. Gara-garanya nih Ben bercanda soal ide Eden buat ngilangin rasa sakit. Terus tiba-tiba ada temennya Eden dan David yang lain, namanya Pruitt, datang ke rumah itu juga. Setelah itu David malah ngunci pintu depan dengan alasan katanya ada teror yang suka ngedatengin rumah-rumah orang di sekitaran situ. Jadi biar aman dia kunci. Tapi anehnya kuncinya juga malah dia ambil, terus dia simpan. Will yang ngerasa makin aneh akhirnya keluar sebentar buat nyari kayu bakar. Pas lagi jalan di luar, dia sempat ngintip lewat jendela kamar Eden dan lihat Eden nyimpan botol pil. Setelah dia diam-diam ngecek, ternyata botol itu isinya obat penenang kuat gitu guys. Nah, jadi makin aneh nih suasananya. David sama Eden mulai cerita ke tamu-tamunya soal sebuah kelompok kayak sekte yang mereka ikutin bareng Pruitt dan Sadie. Namanya The Invitation. Katanya kelompok ini tuh bantu orang buat berdamai sama rasa sedih atau kehilangan mereka. David bahkan sampai nunjukin video pemimpin kelompok itu yang bernama Dr. Joseph yang lagi nemenin seorang wanita pas dia meninggal. Videonya tuh kelihatan creepy banget, tapi David bilang itu semacam cara mereka buat melepaskan rasa sakit. Terus David bikin suasana makin seru dengan ngajak semua orang lain main game yang namanya I Want. Intinya gamenya itu tiap orang boleh ngelakuin atau ngomong apapun yang mereka pengen tanpa jaim. Nah, di sini Sadie yang pertama dan langsung aja dia bilang kalau dia sayang banget sama semua orang di situ. Padahal nih dia baru ketemu mereka semua hari itu juga. Sedangkan teman-temannya yang lainnya sih mintanya yang wajar-wajar aja ya, cuman hal-hal simple. Nah, pas giliran Pruitt, suasana mendadak berubah total. Tanpa basa-basi, dia ngaku kalau dia pernah ngebunuh istrinya sendiri. Dia cerita kalau itu kesalahan terbesarnya dan gak ada maaf buat dirinya sendiri. Dia sampai di penjara 5 tahun karena kejadian itu. Tapi sekarang katanya setelah bergabung di kelompok Dr. Joseph, dia mulai bisa menerima dan melepaskan rasa bersalahnya itu, biar bisa move on. Nah, abis dia cerita ini nih, suasana langsung awkward parah. Semua orang di situ kayak speechless gitu guys. Claire, salah satu tamu, udah mulai gak nyaman sama vibes pesta ini dan bilang mau pulang. Tapi David berusaha buat nahan dia biar gak pergi. Nah, di sini Will langsung ngomong belak-belakan ngebela Claire. Akhirnya Claire tetap cabut, tapi ditemenin sama Pruitt yang mobilnya ternyata ngehalangin mobil Claire di luar. Will ngeliat Pruitt ngajak Claire buat ngobrol dulu, tapi sayangnya David malah negur Will karena dianggap terlalu curigaan. Setelah makan malam, Will yang udah makin curiga ngintip ke dalam rumah dan ngeliat Sadie lagi bikin ekspresi aneh-aneh di depan cermin. Gak cuma sampai situ, pas mereka saling tatap, Sadie malah ngikutin Will keluar dan ngagetin dia dengan tawaran yang agak gak sopan. Will jelas langsung nolak dong, dan ngerasa makin gak nyaman. Will ngobrol sama Tommy tentang vibes aneh di pesta itu. Tapi Tommy cuma bilang, wajar sih kalau Will ngerasa begitu.
apalagi balik lagi ke rumah lamanya yang penuh kenangan kan. Tommy pun balik masuk, sedangkan Will tetap di luar. Di luar, Will akhirnya dapat sinyal HP dan nemuin ada pesan suara dari Choi. Nah, di pesan itu Choi bilang kalau dia udah sampai di depan rumah Eden dan David sebelum tamu lainnya datang. Dari situ, Will makin yakin kalau ada yang gak beres. Dia langsung konfrontasi Eden dan David di depan tamu-tamu yang lain. Nuduh mereka udah ngapa-ngapain si Choi. Ditambahin dengan kecurigaannya soal sekte yang mereka ikutin. Tapi tiba-tiba Choi muncul dengan santai dan dia jelasin kalau dia tadi sempat dipanggil kerjaan, makanya telat gabung. Will jadi malu sendiri dan yang lain mikir kalau mungkin Will ini masih trauma sama kematian anaknya Tai, makanya dia gampang curigaan dan emosional. Situasi makin mencekam, David nyalain lentera merah di taman yang bikin suasana tambah tegang. Will akhirnya nemuin laptop dengan pesan aneh dari Dr. Joseph, si pemimpin sekte tadi, dan mulai ngerti kalau ada sesuatu yang gak beres. Di saat yang sama, David sama Eden ngeluarin minuman bersulang bareng semua tamu. Tapi Will yang udah penuh kecurigaan langsung hancurin semua gelas itu karena khawatir minumannya diracun. Sadie yang udah gak sabar tiba-tiba langsung nyerang Will. Tapi dalam perkelahian itu, Will tanpa sengaja bikin Sadie jadi pingsan. Di sisi lain, Gina ternyata udah sempat minum duluan sebelum Will intervensi dan tiba-tiba dia pingsan terus meninggal. Dari situ semuanya langsung kacau. David, Fred, dan Sadie yang udah sadar mulai nyerang tamu-tamu lainnya dengan brutal dan ngebunuh Miguel, Choi, dan Ben satu persatu. Will, Kira, dan Tommy berhasil kabur dan sembunyi di dalam rumah. Sambil bersembunyi, Will denger David ngomong ke Eden tentang gimana mereka udah dipilih dan kalau nyelesain misi ini adalah satu-satunya cara biar orang-orang itu bisa pergi dari dunia dan bebas dari semua rasa sakit mereka. Di saat-saat terakhir yang penuh ketegangan ini, Will ngambil poker perapian dari Sadie yang dia temuin sekarat karena luka-lukanya. Pruitt nemuin mereka dan langsung nyerah Will dan Kira, tapi mereka berhasil balikin keadaan dan Kira ngalahin Pruitt dengan botol anggur sampai dia tewas. Eden yang udah makin kehilangan akal tiba-tiba nembak Will dan bikin dia terluka. Tapi di tengah rasa bersalahnya yang mendalam, Eden malah nembak dirinya sendiri di perut. David yang mulai punya niat jahat mulai ngendap-ngendap nyari korban terakhir dengan pisau. Tapi untungnya Tommy berhasil ngelawan balik, ngambil pisau itu dan akhirnya ngebunuh David. Di akhir hidupnya, Eden minta maaf ke Will dan minta buat dibawa keluar ke taman. Will, Kira, dan Tommy bawa Eden yang sekarat keluar dan tiba-tiba mereka dengar suara sirine, suara jeritan, dan ada helikopter terbang di atas. Mereka kaget pas ngeliat ternyata ada lebih selusin rumah di sekitar mereka yang juga pasang lentera merah, yang berarti anggota sekte lain lagi ngelakuin rencana serupa. Dan akhirnya film pun tamat guys. Oke guys, itu dia alur dari film The Invitation yang super mencekam. Seru banget kan? Gimana pendapat kalian tentang perilaku para tokoh di film ini? Apakah kalian juga bakal curiga kayak Will? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kita, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Stay safe, stay happy, dan tetap waspada dengan undangan yang kalian terima. Bye!